Semua pejuang harus tahu bahwa Kodap 3 sudah ada di Kodap 3 Endugama Drachma, lalu membuat Kodap baru dengan nama Kodap 3 Dula, yang sama, maka hal ini tidak benar. Tidak ada aturan seperti itu. Itu sama saja orang buta menuntun orang buta. Jadi harus profesional. Sebbi Sambom, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, menegaskan bahwa informasi mengenai pembentukan struktur baru di tubuh TPNPB, khususnya mengenai Komando Daerah Pertahanan, Kodap 3D Dula, adalah tidak benar. Pernyataan ini muncul setelah adanya rumor yang menyebutkan bahwa Batalion D Dula, yang sebelumnya berada di bawah Kodap 3 Endugama Drachma, telah dinaikkan statusnya menjadi Kodap 3D Dula setelah konferensi wilayah yang berlangsung selama 3 hari. Penting untuk tidak membentuk komando baru di luar manajemen markas pusat TPNPB. Setiap pembentukan harus melalui proses registrasi agar mendapatkan nomor registrasi resmi. Hal ini bertujuan untuk menjaga struktur organisasi, mencegah informasi yang salah, dan memastikan semua komando beroperasi dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan. Sambom menjelaskan bahwa Kodap 3 sudah ada di Kodap 3 Endugama Drachma, sehingga klaim bahwa Batalion D Dula telah bertransformasi menjadi Kodap 3D Dula adalah keliru. Menurutnya, setiap pembentukan struktur baru dalam TPNPB harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan Kodap Induk. Hal ini menunjukkan pentingnya prosedur dan aturan yang harus diikuti dalam organisasi. Kami pernah sampaikan itu tahun lalu bahwa media tidak boleh menerima laporan dari sumber lain, tetapi harus melalui sumber resmi dari Markas Pusat Komnas TPNPB OPM. Siapapun harus konfirmasi ke markas. Hal itu kami sampaikan karena kami telah membangun reformasi militer TPNPB. Maka semua informasi harus ikuti protokol Komando Nasional, manajemen kami. Dalam pernyataannya, Sambo meminta agar media tidak mempublikasikan informasi yang tidak akurat dan tidak berasal dari manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM. Ia menekankan bahwa hal ini bukanlah pertama kalinya ia mengingatkan media untuk melakukan konfirmasi sebelum menyebarkan berita terkait TPNPB. Sambo merujuk pada Undang-Undang TPNPB yang mengharuskan semua laporan dari Komando Wilayah disampaikan melalui Markas Pusat TPNPB oleh juru bicara resmi. Maka kami harap hal ini dipahami semua media di seluruh dunia. Jadi pemberitaan terkait perubahan struktur yang terjadi di TPNPB Kodam 3D Dula tidak benar dan itu dilakukan di luar komando. Ini bagian dari merusak perjuangan Komando Nasional. Jadi Markas Pusat Komando Nasional menolak cara-cara yang tidak berwibawa ini. Sambom berharap agar rakyat Papua dan para pejuang Papua Merdeka memahami pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Ia mengajak semua pihak untuk berkoordinasi dengan manajemen Markas Pusat TPNPB dalam setiap pemberitaan terkait kegiatan TPNPB, guna memastikan bahwa informasi yang beredar adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas juru bicara hanya mempunyai hak dan tanggung jawab untuk mengumumkan ke publik dan media. Jadi kami sampaikan agar media-media yang kredibel di Papua maupun di luar Papua tidak buat berita seperti itu. Dalam era informasi yang cepat dan seringkali tidak akurat, penting bagi semua pihak untuk melakukan verifikasi sebelum menyebarkan berita. Pernyataan Sebbi Sambom menyoroti tantangan yang dihadapi oleh organisasi seperti TPNPB dalam menjaga integritas dan keakuratan informasi di tengah dinamika yang kompleks.